Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Misericordias Domini 1 Mei 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9, dan epistel dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema percayalah kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marhaposan tu Jehovah Mahamu. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah doa pada malam hari. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b 1 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah Mahamu. Saudara, penulis Mazmur pasal 4 ini, yakni Raja Daud, merasa sangat tertekan saat menulis Mazmur ini. Daud ini mengalami kesesakan batin karena berbagai-bagai masalah yang sedang dihadapinya. Orang-orang sedang berusaha menjelek-jelekkan, palea-leahon, dan menjatuhkan martabatnya sebagai pemimpin yang berwibawa, namar sahala dengan berbagai-bagai tuduhan yang tidak benar.
Kemuliaan atau terjemahan bahasa Batak Toba disebut hasahalauki, kata Daud, yang selama ini dia miliki telah dinodai. Reputasi baiknya telah dihancurkan oleh sebagian orang. Pada ayat 3, pemazmur mengatakan, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?" Pada ayat 7, banyak orang yang mempertanyakan kemampuan Daud untuk memimpin, sehingga mereka pesimis sekali bahwa Daud mampu memberi yang baik dalam kepemimpinannya. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Mereka sangat pesimis sekali terhadap kemampuan Daud untuk memperlihatkan yang terbaik. Saudara, siapa mereka itu? Pada ayat 3b, bahwa orang-orang yang menodai kemuliaan, kewibawaan, hasahalaun daripada pemazmur ini adalah orang yang menyukai kejahatan yang sia-sia dan suka mencari-cari kebohongan. Tentu saja, sebagai manusia normal, keadaan ini sangat mengganggu kenyamanan hidup daripada Daud, toh. Keadaan ini sangat-sangat berpengaruh kepada bahkan tidurnya, sehingga tentulah Daud menghabiskan malam-malamnya dengan terus memikir-mikirkan segala kesusahan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud menghempang pengaruh buruk itu. Apakah Daud membiarkan begitu saja? Apakah Daud mencari obat-obat penenang yang bisa membuat dia tidur malam? Mencari trik-trik duniawi yang bisa mengusir kesusahannya itu? Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak seperti itu. Tidak. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud ini. Pada ayat 2a, Daud mengatakan, "Aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku." Pada ayat 2c, Daud sangat-sangat memohon kepada Tuhan, "Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Daud diperhadapkan dengan berbagai-bagai terpaan hidup, tindakan pelecehan dari orang-orang yang tidak menyenangi kepemimpinannya, yang mau menjatuhkan Daud, maka Daud tidak mau bersandar kepada dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, kehebatannya, apalagi jabatan yang dia miliki atau kuasa yang dia miliki sebagai raja. Dia tidak mau menggunakan angkatan perangnya untuk membasmi habis lawan-lawan atau orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Tidak. Tetapi dia berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Itulah seruan daripada Daud. Dia mengadu kepada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan itu tempat perlindungannya yang kuat. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di tempat tidurnya. Setiap kali dia sebelum tidur, pemazmur mempunyai suatu harapan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang adil. Dia akan memilih manusia yang baik untuk dikasihinya seperti dia, dan akan menolong diri Daud. Saudara, apa buah dari ketekunan iman Daud karena bersandar, berlindung, dan mengandalkan Tuhan itu? Ternyata Daud menikmati rahmat kasih setia daripada Tuhan. Sebagaimana nama Minggu 1 Mei 2022, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pada ayat 4b, Daud menegaskan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Selanjutnya, Daud juga mengalami hal-hal yang sangat-sangat luar biasa dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, pada ayat 9a, Daud menjelaskan, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur." Tidur, Bapak Ibu.
Wah, enak sekali. Tidurnya Daud tidak terganggu lagi. Sekarang Daud menjadi aspemores. Pernah dengar Bapak Ibu istilah ini, bahasa Batak ini? Apa itu aspemores? Asal peak modung renges. Kenapa bisa seperti itu? Pada ayat 9b, dia lanjutkan dengan membuat pernyataan terakhir. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang membuat kita bisa diam, hidup dengan aman dan tenteram itu termasuk membuat menjadi aspemores. Ketika kita sudah rebah di tempat tidur, langsung pulas. Itu artinya aspemores. Asal peak modum renges. Hanya Tuhanlah yang membuat bisa kita seperti itu. Bukan obat-obatan, bukan juga karena mengkonsumsi obat-obat penenang, apalagi obat-obat terlarang. Oh, hindarkan itu semuanya, Bapak Ibu. Daud mengatakan di sini, dengan membaringkan diri, sebagaimana ayat 9, maka Daud mempercayakan dirinya, menyerahkan semua permasalahan hidupnya kepada Allah saja. Ia pasrah total. Ia tidur tanpa terbebani lagi dengan berbagai-bagai masalah. Ada rasa percaya diri yang sempurna dalam diri Daud itu kepada Tuhan, sehingga Daud menikmati kasih setia dan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Dengan semua pengalaman-pengalaman baik ini, Daud sekarang mengajak semua para pembacanya, termasuk kita pendengar khotbah saat ini, agar setiap orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan itu, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara, Daud mengatakan di sini, persembahkanlah korban. Korban kita bisa berupa perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah yang baik yang kita lakukan, penyerahan diri kita sepenuhnya, totalitas mutlak kepada Tuhan. Itulah korban kita. Selain korban-korban yang biasa kita berikan lewat gereja, lewat ibadah, lewat persekutuan dan lain-lain. Itulah Bapak Ibu, syukur kita yang terbaik kepada Tuhan untuk meresponi kasih setia Tuhan yang sudah kita nikmati. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itulah isi keseluruhan khotbah kita di pada Minggu. Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan yang didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b untuk 1 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu, percayalah kepada Tuhan. Marhapo satu Jehovah Mahamu. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Kita lihat beberapa. Pertama, Tuhan mendengar seruan orang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak boleh tidak. Semua kita selalu menghadapi dan akan terus menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup kita. Baik yang disebabkan dari dalam internal diri kita sendiri, maupun terutama yang ditimbulkan oleh orang lain di sekitar kita, di luar diri kita, eksternal diri kita, sebagaimana dialami oleh Daud, oleh pemazmur dalam khotbah ini. Pasti keadaan seperti itu sangat-sangat berat sekali kita hadapi. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Apa trik-trik yang harus kita tempuh ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kemelut hidup yang berat sehari-hari dalam hidup kita ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang yang seringkali malah larut di dalam masalah tersebut karena mungkin semua usaha yang pernah diupayakannya tidak membawa hasil yang dapat menolongnya. Dan bahkan ada banyak orang yang bukannya masalahnya semakin selesai berkurang, justru semakin bertambah, semakin berat, hingga membuat dia akhirnya jatuh kepada putus asa, stres, frustrasi, dan bahkan lumpuh secara jasmani dan rohani.
Saudara, dalam menyikapi semua persoalan dan kemelut hidup, khususnya berbagai-bagai tekanan moral dan mental yang dialamatkan oleh musuh-musuhnya, maka pemazmur di sini berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh pemazmur, Bapak Ibu. Walaupun tekanan, penindasan yang dia alami itu begitu pahit, namun pemazmur tidak pernah terpancing untuk menghadapinya dengan emosional, dengan amarah, atau membalasnya dengan tindakan-tindakan keras, kejam. Tidak. Tuhanlah yang menjadi tempat penampungan dari semua rasa gondok pemazmur. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu tempatnya untuk mengadu. Dan pasti ketika kita mengadu kepada Tuhan itu, Tuhan itu akan mendengar pengaduannya. Saudara, ini menjadi pengajaran yang berharga bagi kita di saat ini. Saudara, dengan berseru-seru kepada Tuhan, itu bukan berarti semua masalah yang kita hadapi itu sekejap mata saja akan beres, akan langsung selesai, akan berakhir. Oh bukan, belum tentu. Dengan berseru-seru kepada Tuhan, maka akan muncul semangat baru, kekuatan baru dalam diri kita, bagi kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah itu satu persatu. Allah akan memberi kelegaan ketika kita mengalami kesesakan hidup, meski masalah demi masalah masih berlangsung terus sebagaimana dialami oleh pemazmur oleh Daud pada ayat 2b ini. Bahkan Allah juga akan memberi sukacita, yang kualitas sukacitanya pada ayat 8 digambarkan melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, kita percaya bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu. Sudah menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan pasti menjaga dan memelihara hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak akan merasa takut lagi, gamang lagi, gentar lagi menghadapi segala apapun bentuk musuh-musuh yang sedang menyerang, menteror diri kita. Itulah pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, jagalah dirimu agar tidak berdosa di saat sedang marah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai manusia, setiap orang kita pasti pernah marah. Marah dapat terjadi disebabkan oleh banyak hal. Bisa saja terjadi oleh karena kita tersinggung mendengar ucapan seseorang. Kita merasa sakit hati karena ada yang memfitnah, menjelek-jelekkan kita. Mungkin karena kita sudah mendengar kritik-kritik busuk dari orang yang suka memfitnah kita, mencela kita, menjatuhkan kita secara moral, dan lain-lain. Banyak penyebab kita bisa marah. Semua itu menyesatkan hati kita, batin kita, dan pasti akan memancing amarah kita. Tetapi dalam khotbah ini pengalaman Daud mengajar kita saat ini bahwa ketika kita sedang marah, maka kita harus menjaga diri kita dalam beberapa hal, yakni di saat marah jangan berbuat dosa. Ketika kita marah, maka berkata-katalah dalam hati. Di saat marah, beradalah kita di tempat tidur saja. Dan kalau kita marah, maka tetaplah kita berdiam diri. Saudara, inilah keempat trik yang diajarkan oleh pemazmur, oleh Daud bagi kita ketika kita sedang marah. Saudara, apa artinya keempat sikap itu? Keempat sikap itu menunjukkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama, kemarahan janganlah sekali-kali itu ditindaklanjuti atau dilampiaskan dengan perbuatan, dengan aksi, dengan kekerasan. Kedua, ketika kita marah, berilah kesempatan untuk merenungkan, memikir-mikir ulang masalah yang sedang kita hadapi itu. Mulai dari apa sebabnya itu terjadi, apa akibatnya kalau kita marah, dan bagaimana mengakhiri kemarahan itu dari dalam diri kita.
Saudara, pengajaran pemazmur ini sangat-sangat penting sekali bagi kita. Karena kemarahan sering sekali secara spontan mengundang iblis, setan, roh jahat di dalam diri kita sehingga akan jatuh ke dalam dosa. Iblis akan mendorong-dorong kita di saat marah itu agar emosional kita memuncak naik, kebencian kita muncul, dan rasa balas dendam kita segera terpuaskan. Akibatnya rasa marah itu bisa saja tidak terkendali lagi Bapak Ibu, dan akan menimbulkan banyak malapetaka. Tangan tidak lagi terkendali. Mulut, bibir kita akan mengucapkan kata-kata keras, kata-kata jahat. Barang-barang di rumah kita bisa hancur. Muka daripada istri kita bisa bengkak, kena pukul, pastap, kena tunjang. Anak-anak kita bisa luka-luka memar di badannya oleh tangan kita, oleh benda-benda yang ada di sekitar kita. Saudara, tidak sedikit perpecahan dalam gereja, perpecahan di kantor tempat kita bekerja atau mengabdi, perpecahan dalam organisasi-organisasi yang sedang kita ikuti. Itu terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita. Kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai emosional kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, bukan tidak boleh marah. Tetapi memazmur di sini memberi 4 kiat khusus ketika kita sedang marah itu. Apa itu? Jangan berbuat dosa. 1. Berkata-katalah dalam hatimu. 2. Ketiga, beradalah kita di tempat tidur saja. Nggak usah pergi keluar. 4, tetaplah kita berdiam diri, menjaga diri. Dengan keempat kiat atau trik-trik tersebut yang diajarkan oleh pemazmur di sini, Bapak Ibu, kita akan bisa meredam percekcokan dalam segala aras hidup, dalam rumah tangga atau keluarga, dalam hidup bergereja, dalam berorganisasi, dan lain-lain. Kita bisa meredam. Dengan demikian kita bisa meminimalisasi, mengurangi, menurunkan derajat kemelut hidup, mengurangi beban-beban pikiran, ketidaknyamanan hidup kita bisa. Hidup kita akan semakin nyaman, penuh damai kalau kita bisa melakukan keempat trik tersebut, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, lakukanlah itu. Pengajaran yang ketiga, biasakanlah berdoa sebelum tidur agar Tuhan menjaga kita. Saudara, pada ayat terakhir, ayat 9, Daud menuliskan, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Saudara, meski sungguh banyak orang-orang yang hendak menghancurkan nama baik Daud untuk menyesatkan jiwanya siang malam, namun tidak membuat pikiran Daud itu menjadi terganggu. Itu semua tidak berdampak pada ketenteraman hatinya di saat hendak mau tidur. Kenapa bisa seperti itu? Enaknya pengalaman Daud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebab Daud itu menyerahkan semua pergumulan hidupnya, menyerahkan berbagai-bagai teror yang dia hadapi, usaha-usaha orang untuk menjatuhkan nama baiknya, dan ketegangan-ketegangan lainnya yang dia alami kepada Tuhan di dalam doa. Di saat dia mau tidur, Daud sungguh-sungguh yakin sekali bahwa doa itulah yang menghubungkan dia dengan kuasa Tuhan. Sehingga dia yakin selama dia tidur, maka Tuhan itu senantiasa menumpangkan tangannya di atas kepalanya. Tuhan itu akan menjamah hatinya dan memblokir segala kesesakan-kesesakan yang dialamatkan orang jahat kepadanya sebelum dia tidur. Sehingga asal Daud tiba di tempat tidurnya, maka dia menjadi orang yang langsung aspemores, sekali lagi, asal peak modum renges. Semuanya itu bisa terjadi karena jamahan Tuhan yang membuat dia damai sejahtera. Hidupnya tentram, tidurnya bisa dengan pulas hingga mendapatkan pagi hari berikutnya yang penuh dengan sukacita. Saudara, mari kita belajar dari pengalaman pemazmur, yakni Daud ini.
Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan biarkan masalah itu mengganggu pikiran kita, pikiranmu, sehingga membuatmu tidak bisa tidur dengan baik, Bapak Ibu. Masalah tidur sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik maupun kesehatan psikis kita, jiwa kita. Orang yang kekurangan tidur, kata para dokter, membuat kesehatan jasmaniah dan rohaniahnya bisa terganggu, dan tentu saja akan berakibat kepada daya kerja kita yang menurun terus. Maka kita butuh waktu tidur yang cukup. Kita butuh kenyamanan hidup selama tidur. Kita butuh keteduhan hati kita di saat kita menikmati suasana tidur lewat pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga kita tidak saja bisa menikmati tidur pulas, tetapi kita akan terlindungi dari segala macam bahaya yang mencoba merusak hidup kita, merusak pikiran kita ketika kita mau tidur. Belajar dari pengalaman Daud ini, Bapak Ibu, maka sekarang kita temukan bahwa kunci untuk mendapatkan tidur yang baik itu ternyata adalah mari berserah total kepada kuasa Tuhan. Memang saya yakin kita semua berdoa pada saat mau tidur, saya yakin. Tetapi di sini kita kembali diingatkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdoalah sebelum tidur dengan kepasrahan hati yang total, dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita dan pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi itu kepada kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebagaimana nama minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Hidupku, hidup kita semuanya penuh dengan kasih setia Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu akan menjaga hidup kita. Maka bersama Tuhan kita mampu menyingkirkan pikiran-pikiran yang kalut, yang negatif, yang mengganggu tidur kita. Berserahlah kepada Tuhan, maka kita akan dijagainya. Percayalah kepada Tuhan, marhapo satu Jehovah mahamu, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu Misericordias Domini 1 Mei 2022 dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9, agar semakin banyak orang yang mengimani seruan topik minggu ini. Percayalah kepada Tuhan, marhapo satu Jehovah mahamu, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, Bapak Ibu, agar kita semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah firman ini bagi setiap pendengar khotbah ini. Berkati jugalah hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran, dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.